Ustaz, saya pernah dengar kisah Jibril alaihissalam mengelilingi surga selama ribuan tahun dan belum sampai terkelilingi semuanya, lalu Allah berfirman, surga apa ini, mawa untuk hambaku yang sholat 2 rakaat. Apakah benar kisah ini Ustaz? Saya belum pernah temukan ini, Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu masalah ini, dan di antara buku-buku surga yang saya baca pun buku ini, dan ada juga buku satu Tamasya ke Surga, juga belum pernah saya temukan riwayat itu. Semoga Ustaz Khalid dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sama-sama insyaAllah. Jazakallah khair doanya. Apakah di akhirat manusia masih memiliki akal fikiran serta hawa nafsu? Masih ada tentunya. Ada akal fikiran, ada hawa nafsu, ada, gitu kan? Tetapi semuanya terkontrol, ya. Semua sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada beban masalah lagi. Semuanya ketentraman abadi, semuanya kebahagiaan abadi. Saya berharap teman-teman sekalian jangan tergesa-gesa menanyakan tentang fasilitas surga, karena ini masih belum selesai. Nanti akan ada sekian puluh pasal ya. Kita akan jelaskan tuntas insyaallah ya. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Ya. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan? Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Ya memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Apakah yang dimaksud dengan surga ada di langit ke-7? Itu penyampaian dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, gitu kan, bahwasanya di atas langit ke-7 ada surga. Ya, memang di situ tempatnya. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di atas langit. Surga dari atas langit dan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita dari langit. Ya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah SWT, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya. Tidak murtad, tidak musyrik. Gitu kan? Bukan orang munafik. Maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya, kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain.
Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah, yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan, yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini, siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat, kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi. Setelah manusia meninggal, dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Ya. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja, bagus sekali. Tidak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya, maka itu dibolehkan, positif saja. Sabda Nabi SAW yang menguatkan, hadis Bukhari yang menguatkan itu, kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Amalan doa apa yang Ustadz lakukan agar masuk surga? Tentu saja meminta, sebagaimana saya katakan tadi ya. Saya rutinkan, coba berusaha, mudah-mudahan Allah kabulkan. Minta menjalankan sunnah Nabi SAW. Setiap hari minimal 7 kali meminta agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Anda mencintai Ustadz karena Allah. Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda karena Anda mencintai saya karenanya. Itu sunnahnya ya. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka. Bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya. Gitu kan? Memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya. Banyak sekali riwayat masalah itu ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka. Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya, penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada, Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka mereka pun mengeliling di neraka dan mencari tahu, ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan? Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan? Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita teman-teman sekalian.
Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu gitu kan. Anak kami yang bayi diambil Allah Azza wa Jal. Apa benar anak yang masih bayi itu dapat memberi syafaat untuk kedua orang tuanya? Sudah saya sampaikan tadi ya, tentu saja iya. Hadis tadi saya katakan akan terdengar gemuruh di depan surga. Sudah saya jelaskan. Ada hadis yang lain. Nabi SAW pernah keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabat dengan keras sekali sampai sahabat ini kaget. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi itu berita gembira. Dan teman-teman sekalian, anak, pasangan, orang tua ini bukan milik kita ini. Kenapa antum merasa ini milik saya? Karena bukan milik kita. Kebetulan statusnya kita orang tuanya. Kita suami, kita istri, kita orang tua. Itu cuma status duniawi teman-teman sekalian. Tidak ada yang kita milikin. Antum lahir dengan badan tidak pakai kain dibungkus dengan selimut oleh suster. Antum meninggal juga dengan kain kafan. Apa yang antum harus sedihin gitu. Ada hukum syari menjelaskan anak kita meninggal ya sudah. Takdir ajalnya. Biar antum mau nangis darah, antum mau teriak-teriak tetap sudah mati. Kan gitu. Hukum Islam sudah menjelaskan dan kebahagiaan orang muslim sekarang sudah tahu kita di dunia ini mati itu sebuah pintu teman-teman harus kita masuk untuk menuju kepada kehidupan abadi. Antum apa antum takut mati? Jelas kita akan laluin kok untuk mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Orang mukmin tahu itu maka dia bahagia dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang beban buat dia. Termasuk kalau ada orang yang mendahului dia, hanya mendahului saja. Kita akan ketemu selama tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kan itu. Itu intinya. Mohon doanya Ustaz untuk ibu saya yang baru wafat hari Minggu kemarin. Semoga Allah ampuni insyaAllah dan Allah terima di sisinya dan masuk surga tanpa hisab insyaAllah. Saya mau tanya amalan apa saja yang bisa menghancurkan dosa-dosa ibu saya dan agar ibu saya terhindar dari siksa kubur, neraka dan masuk surga. Perbanyak istighfar, taubat buat beliau ya. Ya Allah ampunilah ibu saya, maafkanlah dia, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Kita berdoa kepada Allah SWT karena doa anak soleh akan ya bermanfaat buat dia. Sebagaimana hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Maka berbanyaklah amal soleh. Ya. Dalam arti kata yang dibolehkan seperti bersedekah, ada masjid lagi butuh bantuan kita sumbangin. Tidak perlu dilafatkan dia dalam hati untuk ibu saya misalnya, sudah cukup. Yang paling penting adalah memperbanyak doa.